Selamat siang warga YouTube. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial cara sederhana menggunakan e-learning dengan Moodle. Untuk kali ini kita asumsikan sebagai guru atau staf pengajar yang menggunakan yang sudah disiapkan sistem oleh administrator dari e-learning Moodle itu sendiri. Untuk cara membangun administrasi dari e-learning Moodle sebagai server atau sebagai admin, teman-teman bisa dicek linknya di deskripsi mulai dari awal install hingga akhir sampai sistem itu bisa dipakai, bahkan sampai hosting ya. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke topik pertama. Di sini kita akan mempelajari pertama kebutuhan e-learning. Dengan adanya tutorial ini mudah-mudahan kita mampu membuat aktivitas, menentukan bahan, dan juga membuat kuis PG dan esai. Tentunya dengan nanti kita akan memonitoring hingga mendownload hasil pembelajaran. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini yang kita butuhkan pertama adalah G Drive ya, yaitu untuk menyimpan media pembelajaran kita baik dokumen, video atau gambar, dan selanjutnya ada bahan ajar yang akan di-share kepada peserta didik, dan yang ketiga ada aplikasi Moodle. Ini sudah disiapkan oleh admin, dan yang keempat ada akun Moodle ya. Ini juga sudah disiapkan sebagai staf pengajar oleh admin. Tentunya di sini admin silakan dihubungi saja karena ini bersifat tertutup. Nanti untuk akunnya admin diumumkan di dalam via WhatsApp ya. Karena di sini nanti teman-teman diasumsikan sebagai guru yang sudah disiapkan untuk akunnya seperti itu. Dan yang kelima yaitu adalah perangkat ya, baik itu komputer, gadget ataupun smartphone dan lain-lain. Oke, itu untuk kebutuhan, dan kita masuk ke langkah selanjutnya. Pastikan ini semuanya sudah ada. Langkah pertama yaitu mengupload bahan ajar melalui Google Drive. Bahan ajar yang dimaksud di sini saya sudah contohkan yang ringan saja, yaitu dalam bentuk dokumen ya. Jadi teman-teman kita uploadkan dokumen, dan admin sarankan itu sudah dalam bentuk PDF ya, supaya tidak bisa dimanipulasi oleh siswa. Kita masuk saja ke akun Google Drive Anda. Selalu kita lihat di akun Google Drive, dan sekarang tinggal di drag saja oleh teman-teman. Kita tarik linknya, kita simpan. Oke, tunggu beberapa saat hingga sudah terupload. Di sini ada notifikasi menjadi tanda checklist, tinggal diklik saja. Setelah itu teman-teman tinggal di drag, lalu kita ambil linknya ya. Kita ambil linknya, lalu di sini juga ada settingan ya, siapa saja yang memiliki link ini tinggal disalin lalu selesai. Oke. Langkah yang kedua, kita akan membuat aktivitas, materi, dan survei ya. Jadi kita buat aktivitas dulu dalam bentuk upload nanti yang link yang sudah kita siapkan, dan nanti dibuat survei untuk siswa apakah membaca atau tidak ya. Oke. Langkah pertama, silakan teman-teman login dulu di Moodle yang sudah disiapkan oleh admin. Setelah itu masukkan untuk username dan passwordnya, tinggal dimasukkan saja. Setelah itu untuk verifikasi bahwa benar-benar Anda, teman-teman bisa melihat di bagian atas. Di sini ada tim pemeriksa guru mapal 1 ya. Oke, di sini saya sebagai guru atau staf pengajar sudah dimasukkan ke dalam course dengan ujian daring 1 ya. Oke, setelah masuk teman-teman bisa di scroll ya dengan kontrol dan scroll dari mouse supaya diperbesar dan diperkecil. Di sini ada iklan AdSense ya di kiri dan di atas, tidak usah diklik, jangan dihiraukan saja. Lalu kita hidupkan dulu. Di sini ada tombol turn on editing ya, supaya kita bisa merubah dari skema media pembelajaran kita. Oke, admin sudah menyediakan yang pertama ada template kuis, yaitu untuk pilihan ganda. Yang kedua ada materi survei, materi dan survei. Jadi yang langkah pertama kita harus buat yang ini dulu. Sedang yang kedua nanti setelah ada media pembelajarannya di sini. Oke. Sekarang kita buat dulu untuk materi dan surveinya. Ini ada tulisan hidden from student, berarti materi ini tidak akan tampil di murid ya. Oke, kita duplikat dulu. Tunggu beberapa saat sampai tampil. Duplikat di sini sudah ada. Kita ganti namanya dengan nama Anda sendiri dengan pelajarannya ya. Kita di sini dengan nama saya sendiri, Liana Ali Nurdin. Di sini saya mengajar pelajaran multimedia ya, kasih strip, misalkan produktif
multimedia produktif tekan enter, lalu hadir seperti ini. Setelah itu teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, di sini kita tampilkan show ya. Kalau di sini tidak ada kata hidden from student, berarti ini nanti tampil kepada murid atau peserta didik kita. Tinggal kita masuk saja, ada edit di sini, lalu edit setting. Di edit setting silahkan admin sudah menyediakan deskripsinya. Silahkan download media belajar di sini. Nah, nanti yang link dari tadi yang kita buat dari dokumen diupload ke Google Drive, kita salin dulu ya, sama halnya seperti yang tadi. Kalau lupa caranya seperti itu. Yang link ini teman-teman tinggal kita blok, lalu pilih ada link dan ada unlink dan link ya. Untuk unlink untuk menghilangkan linknya, sedangkan untuk link itu untuk menambahkan ya. Jadi kita klik saja, kita centang open new window. Setelah itu di sini kita pastekan, otomatis nanti kalau sudah jadi teman-teman, siswa itu akan mengklik ini dan langsung menuju ke file yang sudah kita sharing di Google Drive tadi, seperti itu. Kita scroll ke bawah dan kita save and display. Oke. Ini sudah ada ya. Selanjutnya ini proses untuk melingkan-melesarkannya sudah beres. Sekarang tinggal kita membuat surveinya. Survei di sini dalam bentuk esai ya. Kita bisa merubahnya dengan cara kita scroll dulu ke bawah. Di sini ada edit quiz. Oke. Kita klik dulu edit quiznya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan untuk survei kepada siswa, tinggal kita klik saja. Ini boleh teman-teman diganti untuk pertanyaannya, baik memberikan pertanyaan atau pernyataan. Misalkan ini siswa untuk memberikan sinopsis ya, atau memberikan rangkuman dari materi yang sudah kita upload tadi. Misalkan dia menama questionnya pertanyaan materi, dan di sini masukkan question atau pertanyaannya. Misalkan silahkan masukkan pernyataan, atau dari beberapa ya, silahkan masukkan 5 pernyataan yang berhubungan dengan materi di atas. Oke, seperti itu. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah, lalu save change atau simpan perubahan. Ini pertanyaan disesuaikan saja. Oke, itu sudah untuk men-share materi dengan melakukan survei. Ini untuk soal pembagian dari materi dan survei saja. Bagaimanakah kita mengetahui dari cara siswa itu sudah mengerjakan atau tidak ya? Oke. Sekarang saya akan masuk ke browser selanjutnya. Di sini ada siswa baru ya. Saya sudah login dengan course yang sama. Jadi guru dan guru mapel dengan siswa itu sama. Di sini ada ujian daring, diklik. Setelah diklik teman-teman, ini adalah nama pelajaran, nama guru yang sudah membuat survei dengan materinya. Ketika si murid itu diklik, nah di sini ada diperlihatkan yaitu untuk link yang sudah tadi Anda bagikan oleh murid diklik, dan selanjutnya di sini ada beberapa materi yang harus dibaca oleh peserta didik atau oleh murid itu sendiri. Silakan mereka membaca. Setelah mereka membaca, lalu mereka akan menggunakan mencoba jadi survei itu sendiri. Kita start attempt. Ini posisinya masih dalam sebagai murid ya. Jadi kita hanya mencontohkan saja. Pernyataan di atas misalkan saya sudah baca. Nanti muridnya saya sudah baca dan paham pernyataannya, yaitu misalkan 1, 2, dan 3. Nah, nanti kalau kurang bisa ditambah 5 sesuai dari instruksi. Kita finish attempt. Setelah di finish attempt lalu submit all finish. Oke. Seperti itu. Jadi di sini siswa sudah mengerjakan dari apa yang Ibu sharing dari staf pengajar tadi. Oke. Dikarenakan di sini siswa boleh mengerjakan sebanyak 3 kali, jadi bisa mengulang 2 kali lagi. Oke. Dan ini tidak keluar nilai karena memerlukan pertimbangan dari ibu bapak atau staf pengajar sendiri. Kita kembali ke sebagai guru mapel, tadi sebagai murid dan sekarang sebagai guru mapel.
Ya, di sini kita bisa melihat ada satu siswa yang sudah mengerjakan attempt ya, atau yang sudah mencoba. Kita klik saja, dan di sini ada nama dengan nama siswa baru dengan email. Dia sudah mengerjakan, jam dan mulai dan berapa lama mengerjakan sudah ada. Nanti ibu bapak bisa melihat apakah yang diselipkan oleh anak tersebut. Di sini bisa dilihat 1 2 3 4 5, dan setelah itu ibu bapak bisa memberikan penilaian dengan make comment or override mark ya. Jadi apa yang mereka submit atau yang mereka kirim seputar materi tinggal kita berikan nilai saja. Untuk nilai yang benar atau nilai 100 itu hanya 1, tapi kalau misalkan nilai setengah kita ambil 0,5. Kalau misalkan nilainya 80 berarti 0,8 ya, seperti itu. Oke, tinggal kita save saja, lalu ini di close. Kita kembali ke general, ke materi yang sudah kita share kepada peserta didik. Kita lihat yang attempt di sini apakah nilainya sudah keluar. Sudah keluar di sini dengan nilai 80 ya, yang kita tadi masukkan 0,8. Oke, itu cara membuat materi dan men-share kepada peserta didik. Sekarang kita masukkan cara membuat bahan kuis atau pilihan ganda. Kita melanjut dulu ke bahan materinya. Di sini saya sudah membuat contoh soal ya, teman-teman. Untuk membuat soal menggunakan Examview, videonya lengkap ada di deskripsi. Tapi untuk kali ini di sekolah yang kita bekerja atau belajar bersama, di sini sudah saya contohkan dalam bentuk Examview. Kita klik saja dalam bentuk Examview-nya. Setelah itu, setelah semuanya kelihatan, dan kebetulan di sini adalah soal IPA yang saya ambil dari salah satu guru, kita buat ke dalam file, di export dalam menu Blackboard ya. Di sini ada export lalu ada Blackboard. Setelah di Blackboard, kita simpan di data yang sama. Kita klik saja, lalu kita klik di sini. Kita beri nama contoh soal. Oke, untuk perhatian, jadi semuanya harus menggunakan nama yang sama ya. Jadi contoh soal, ini juga contoh soal tetapi diberi nama ibu bapak dulu. Riana Ali Nurdin misalkan. Riana Ali Nurdin strip contoh soal, supaya nanti pas penguploadan tidak tertukar dengan guru yang lain. Kita copy saja, lalu kita paste saja, lalu oke. Kita masuk ke direktori yang tadi, ke folder yang tadi. Di sini ada contoh soal, dan yang ini yang akan kita gunakan tadi ya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke bahan yang tadi ya, di ujian daring. Yang tadi yang kita duplikat adalah template materi dan survei. Sekarang kita akan buat template kuis PG ya. Caranya sama, yang ini kita duplikat dulu. Tunggu beberapa saat hingga tampil di sini, lalu edit, kita pilih show ya. Setelah di show, kita ganti di sini namanya sama. Gunakan dulu nama Anda, Riana Ali Nurdin, supaya guru nanti bisa memilih guru pengampunya. Setelah itu strip, dan di sini untuk namanya produktif dan berikan inisial di belakang yaitu PG ya, atau pilihan ganda atau kuis PG, supaya sama kita berikan saja nama kuis PG. Oke, supaya dia tidak tertukar dengan nama survei. Kita tarik ke bawah supaya lebih mudah untuk mengurutkannya. Kita klik saja di sini. Oke. Di sini masih kosong ibu bapak, kita tidak melihat soal apapun, maka tinggal kita klik saja edit quiz ya. Setelah itu di sini ada maksimum grade, jadi untuk maksimal nilai yang diberikan nanti pada siswa kita isi dengan 100. Save. Oke. Setelah itu teman-teman silahkan di scroll ke bawah ya. Di sini ada question bank. Di question bank kita klik kanan, impor ya. Klik kanan ada open link in new tab, kita impor. Oke, kita pilih format yang sama yaitu Blackboard. Setelah itu choose file. Tunggu beberapa saat hingga muncul di sini ada upload
dari server ya, upload a file. Kita sus lagi. Tadi kita menyimpan di mana file yang kita gunakan, yaitu di sini ya. Kita ambil contoh soal, kita open, lalu open file. Sudah ada di sini zip, lalu import. Oke, di sini sudah ada sekitar 50 soal sudah terimpor atau sudah masuk. Kita turun aja ke bawah lalu continue. Oke. Di sini soal sudah masuk. Kalau sudah masuk, Ibu Bapak tinggal kita close aja untuk bank soal. Dan selanjutnya kita kembali ke atas. Di sini ada add ya. Klik kanan lalu ada question bank. Silahkan cari nama yang tadi Anda buat ketika mengekspor ya. Kita pilih di sini. Ada Riana Ali Nurdin, strip contoh soal dengan jumlah 50 soal. Kita klik saja, lalu di sini ada question. Kita klik. Oke. Di sini hanya sekitar 20 lebih untuk menampilkan semua soal. Kita show all. Kita klik kembali di tag-nya supaya semuanya masuk. Oke. Dan kita add selected to quiz. Oke, tunggu beberapa saat. Di sini ada shuffle ya. Berarti shuffle itu merandom atau mengacak soal secara acak ya dari urutan soal. Kita klik saja shuffle lalu kita save. Oke, setelah di save, Ibu Bapak, kita kembali lagi ke general. Di general ini kita sudah bisa melihat bahwa siswa bisa mengerjakan kuis ya. Di sini sudah ada preview quiz now. Tinggal nanti diklik saja. Oke, ini sudah siap, tinggal coba kita kepada siswa yang akan mau mengerjakannya. Kita kembali ke browser. Apakah sudah muncul di ruang siswa? Di sini sudah ada ya. Riana Ali Nurdin produktif dengan kuis PG. Kita klik. Dan siswa di sini sudah bisa mengerjakan untuk PG-nya. Tinggal kita klik saja, lalu start attempt. Di sini posisinya sedang menjadi siswa ya. Sudah ada 50 soal yang siap kita kerjakan. Kita coba saja next page, yang lakukan hal yang sama karena ini hanya mencoba. Nanti kalau sudah beres, siswa bisa memilih finish attempt. Setelah di finish attempt, kita turun ke bawah lalu ada submit all finish. Kalau mau kembali, siswa bisa return to attempt. Kalau sudah beres yaitu submit all finish. Kita klik saja lalu submit all finish. Oke, ini adalah jawaban mereka atau jawaban dari siswa yang sudah mengerjakan tadi, karena sebagian maka tidak ada terlihat ya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke general dan siswa sudah mengerjakan dari survei dan materi dan juga pilihan ganda. Kita kembali ke guru produktif ya yang sudah membuat tadi. Tadi siswa sudah mengerjakan yang produktif MM. Kita klik saja dulu. Di sini sudah ada siswa yang mengerjakan. Kita lihat, kita turun ke bawah dan di sini atas nama siswa baru, email, mulai, dan sudah lama mengerjakan 30 detik dengan nilai grade 0 ya. Kita juga bisa mereview jawabannya apa saja karena di sini hanya satu, jadi tidak ada jawabannya yang lainnya ya. Oke. Iya, seperti itu cara memonitoringnya ya. Oke, itu untuk membuat soal PG hingga kita melihat siswa yang sudah mengerjakan. Langkah keempat, sekarang kita akan memonitoring dan mengevaluasi ya. Ini hal yang paling mudah. Caranya, Ibu Bapak, kita klik saja mana soal yang sudah kita buat, baik survei maupun PG. Tinggal kita klik, lalu kita lihat di sini ada attempt 1 ya, berarti siswa yang mengerjakan hanya 1. Oke, di sini ada grafiknya juga. Nanti kita bisa memonitoring partisipasinya berapa, bisa regrade or selected juga, dan nanti tinggal bisa dicoba-coba. Dan yang terakhir, caranya tinggal kita download dulu ya. Cara mendownload nilai murid itu teman-teman bisa memilih salah satu filenya, bisa Excel, bisa HTML. Kalau misalkan mau lebih enak pakai Excel dan filenya pun tidak begitu besar, tinggal kita download saja. Setelah di-download, lihat di sini di bawah kalau menggunakan
browser yang lain bisa menggunakan Ctrl J. Nah, di sini udah ada daring ya. Kita tinggal buka. Setelah itu muncul Excel dan dilihat di sini sesuai dari tampilan yang kita buat sebelumnya di secara online, dan ini secara offline dalam bentuk Excel. Oke. Itu cara memonitoring dan cara mendownload soal dan hasil kerja siswa. Oke, sepertinya itu dulu dari Rumah Tutorial. Bagaimana cara staf mengajar menggunakan Moodle secara sederhana, walaupun mungkin agak sedikit berbelat-belit, tapi memang sistemnya seperti itu, mulai dari pengupload bahan hingga sampai teman-teman bisa memonitoring dan mendownload hasil pekerjaan siswa. Terima kasih sudah berkunjung, sudah berkenan melihat video Rumah Tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Salam Rumah Tutorial.